Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini kita harus berupaya dan berjuang semaksimal mungkin agar kedepannya nanti kita bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi di sini kita hanya berjuang, hanya berusaha. Tetap Allah yang menentukan sebagai penilaian terhadap keimanan manusia itu. Karena Allah telah menulis takdir dari setiap manusia itu. Dalam keadaan apapun di saat ini, apabila kamu bisa berdamai dengan kondisimu saat-saat sekarang ini, termasuk kamu telah melakukan ikhlas di dalam menjalani hidup. Misalnya seorang tukang becak yang sedang menarik becak atau pun tidak saat sekarang ini mangkal di sebuah perapatan, dan di situ terlihat sepi penumpang. Maka apabila orang itu bisa menerima keadaan dia dan bisa menerima kondisi apapun dari itu adalah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia termasuk golongan orang yang ikhlas, orang yang mampu untuk menerima pemberian Allah dalam kondisi apapun. Semuanya itu hanya karena Allah. Dia bisa berjuang dan berusaha saja, hasilnya tetap kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa dan Maha Kuat. Jadi dia berusaha untuk bersyukur itu merupakan suatu anugerah. Bahwasanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerti arti kehidupan. Itulah iman yang ada di dalam hati manusia sehingga mampu untuk menerima apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Berusaha, berdoa, dan tetap semangat. Insya Allah semuanya itu akan kita lewati bersama. Pada dasarnya hidup ini penuh dengan masalah juga. Masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah yang lain yang terkadang kita tidak mampu untuk memecahkan. Untuk itu saya sarankan bahwasanya semua yang terjadi adalah karena Allah. Kamu sedang diuji. Saya beritahu bahwasanya kamu telah diuji. Allah ingin melihat keimanan kamu. Seberapa besar kamu bisa menyelesaikan masalah, seberapa pasrahnya kamu
untuk mengakui Allah adalah yang maha kuat dan yang maha kuasa. Maka dengan demikian kamu bisa berserah diri kepadanya. Seberapa besar tingkat kepasrahan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu menerima keadaan dia sekarang saat-saat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini adalah zaman yang penuh dengan teknologi yang bisa menyesatkan dan juga bisa tidak, tergantung dari manusia itu menggunakan teknologi modern. Perbedaannya di zaman sekarang ini, manusia sekarang ini Allah telah memberikan banyak pengetahuan dibandingkan dengan manusia terdahulu. Manusia sekarang ini banyak menciptakan teknologi, tetapi kita sebagai umat yang beriman tetap kita harus menfilter pengaruh-pengaruh yang baik dan yang buruk. Kita harus tahu apakah ini ke depannya nanti berakibat baik ataukah fatal. Semua manusia memiliki ciri khas memahami masalah ini. Tidak semua hal yang terlihat baik itu akan menjadi baik, dan tidak semua hal yang buruk itu akan menjadi buruk. Tergantung dari mana kita melihat sudut pandang masing-masing. Ada juga hal yang buruk terlihat buruk, hal yang baik terlihat baik. Maka keimanan adalah kunci yang baik untuk bertahan pada garis dan golongan kita, termasuk berada di golongan yang baik ataukah yang buruk. Manusia yang diperbudak oleh hawa nafsu, tentu mereka tidak akan bisa menyadari bahwasanya dia telah diperbudak oleh nafsu. Akan tetapi orang lain hanya bisa melihat, dirinya tidak bisa melihat. Dia kalau dikatakan kamu telah diperbudak oleh nafsu, maka dia akan menjawab, tidak mungkin aku diperbudak oleh nafsu. Tetapi di sini kita bisa melihat saat dia dan dalam kondisi keadaan kepepet ataupun dalam kondisi dia lelah, dia tidak berdaya, maka itu merupakan ujian dari Allah yang orang itu tidak tahu. Kalau kondisinya baik-baik saja, tentu mereka kuat dalam menghadapi suatu ujian dari Allah. Akan tetapi Allah itu maha tahu. Allah akan mengujinya kembali di saat dia berada di bawah, dalam kondisi dan situasi yang sangat sulit.
kita harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita sama-sama berjuang demi keimanan kita. Itu yang utama dalam hidup ini. Demikianlah kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.